Oke ya, kita mulai. Bisa mendengar suara Bapak dengan jelas? Bisa, Bapak. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah pembelajaran berbasis praktikum. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas ya, mendiskusikan tentang pembelajaran praktikum yang berbasis inquiry ya. Tadi Anda sudah mempelajari bahan ajarnya, sudah mengkaji bahan ajarnya sebelumnya. Jadi untuk kesempatan pertemuan di Zoom hari ini kita manfaatkan untuk mengelaborasi, berdiskusi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran praktikum yang berbasis inquiry. Oke ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pentingnya pembelajaran praktikum ya. Jadi Anda sudah paham semuanya bahwa pembelajaran praktikum ini menjadi sebuah pengalaman belajar yang sangat penting bagi peserta didik begitu ya. Jadi pembelajaran praktikum di dalam pembelajaran biologi ini menjadi pengalaman belajar yang sangat penting. Kenapa menjadi pengalaman belajar yang sangat penting? Karena pengalaman praktikum ini bisa memberikan bekal kemampuan yang holistik, yang menyeluruh ya. Jadi dengan pengalaman praktikum kita bisa membekalkan sikap ya, khususnya sikap ilmiah, kemudian kita bisa membekalkan juga keterampilan, khususnya keterampilan proses ya, melakukan observasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis gitu ya, merancang percobaan ya, menggunakan alat ya, kemudian menganalisis data, kemudian mengkomunikasikan hasilnya dan keterampilan-keterampilan proses yang lain. Kemudian di samping itu juga dengan pengalaman belajar praktikum kita bisa membekalkan pengetahuan kepada peserta didik. Bahkan ya pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar praktikum ya, karena peserta didik di situ mendapatkan informasi data secara langsung ya, mendapatkan informasi data menggunakan alat indera yang mereka miliki ya, melalui observasi atau kegiatan yang lain, maka nanti perolehan pengetahuannya akan sangat bermakna gitu ya. Jadi perolehan pengetahuannya akan sangat bermakna. Oke, kemudian juga minggu yang lalu kita mempelajari tentang macam pembelajaran praktikum ya. Jadi pembelajaran praktikum ini kita bisa kemas dalam beberapa strategi begitu ya. Jadi ada praktikum yang sifatnya memverifikasi ya. Jadi membuktikan teori yang sudah ada. Jadi peserta didik belajar tentang teorinya terlebih dahulu. Misalnya kemarin Bapak mencontohkan belajar tentang fotosintesis, kemudian di dalam praktikum peserta didik membuktikan bahwa tumbuhan hijau itu bisa melangsungkan proses fotosintesis. Oke, kemudian ada praktikum yang sifatnya latihan. Ya, ada praktikum yang sifatnya latihan. Jadi praktikum yang ditujukan, dikemas, dirancang, didesain untuk memberikan bekal kemampuan menggunakan sesuatu misalnya, ya menggunakan mikroskop, menggunakan pipet, atau praktikum yang dikemas untuk melatih kemampuan problem solving, melatih keterampilan proses dan yang lainnya. Kemudian juga ada praktikum yang sifatnya investigatif. Ya, ada praktikum yang sifatnya investigatif atau praktikum penyelidikan atau praktikum inquiry gitu, ya. Nah, tentunya masing-masing bentuk kegiatan praktikum yang tadi Bapak sebutkan ini punya misi, punya tujuan yang memang berbeda-beda. Nah, ini yang tentunya nanti perlu Anda pahami begitu ya. Nah, kemudian juga kemarin Anda mempelajari tujuan pembelajaran praktikum, manfaat dari pembelajaran praktikum yang sangat banyak sekali begitu ya. Kemudian juga Anda pelajari kemarin di materi
yang ketiga begitu ya, tentang evaluasi. Ya, evaluasi pembelajaran praktikum. Jadi evaluasi pembelajaran praktikum ini berbeda ya dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ya, karena di situ tentunya nanti Anda harus melakukan penilaian terhadap kinerja ya, terhadap kemampuan unjuk kerja yang dilakukan atau ditunjukkan oleh peserta didik selama melaksanakan kegiatan praktikum. Misalnya ya, di praktikumnya menggunakan mikroskop, berarti kan Anda harus menilai kemampuan peserta didik dalam menggunakan mikroskopnya, unjuk kerja dalam menggunakan mikroskopnya. Ya, kemudian misalnya ketika melakukan langkah-langkah kegiatan praktikum juga harus dinilai, ya, melakukan langkah-langkahnya bagaimana, begitu ya. Terus kalau misalkan kegiatan praktikumnya disetting dalam investigasi, ya di situ ada kegiatan observasi, ada kegiatan merumuskan masalah, ada kegiatan merumuskan hipotesis, tentunya itu juga harus dinilai ya, bagaimana kemampuan mengobservasinya, bagaimana kemampuan merumuskan masalahnya, bagaimana kemampuan merumuskan hipotesisnya, merancang percobaannya, menggunakan alatnya dan lain sebagainya ya. Jadi tentunya nanti Anda harus mengembangkan alat evaluasi yang bervariasi ya, tidak hanya berupa tes. Kalau tes itu kan biasanya untuk pengetahuan, tapi juga Anda harus bisa mengembangkan nanti lembar observasi untuk bisa mengukur kemampuan unjuk kerja atau kinerja peserta didik ketika melaksanakan kegiatan praktikum ya. Nanti Anda bisa kemas lembar observasinya dalam bentuk peer assessment ya, atau self assessment atau bentuk yang lainnya. Anda kan sudah belajar ya. Anda sudah belajar tentang asesmen alternatif di evaluasi, mata kuliah evaluasi. Oke ya, tadi Anda sudah baca bahan ajar yang Bapak tunjukkan di sini kan ya? Pembelajaran praktikum di laboratorium berbasis inquiry. Jadi sekarang kita sudah lebih menjurus pada pembahasan mengenai praktikum yang berbasis investigasi, praktikum yang berbasis inquiry. Oke, Bapak sampaikan kembali bahwa hakikat dari inquiry itu kan menemukan, ya, investigasi, discovery itu padanan katanya yang juga sama artinya melakukan penyelidikan atau melakukan penemuan, proses penemuan begitu ya. Nah, Anda pahami bahwa dulu kan Anda pernah belajar metode ilmiah. Proses penemuan, proses penyelidikan di dalam sains, di dalam IPA itu menempuh langkah-langkah metode ilmiah. Kenapa itu dilakukan? Ya, kenapa itu dilakukan dalam rangka dalam upaya untuk menjawab pertanyaan. Ya, Bapak sering menjelaskan kepada Anda bahwa hakikat inquiry adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Ya, jadi belajar itu pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah bertanya. Ya, kenapa belajar? Karena memang tidak tahu, begitu ya. Karena tidak tahu, sehingga ya kita harus belajar biar tahu, begitu. Dan ketika belajar, maka pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajukan karena ketidaktahuan nanti akan terjawab lewat proses belajar, proses pencarian data, proses analisis data dan kegiatan yang lain ya. Jadi inquiry itu adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan belajar sains, belajar IPA, belajar biologi itu Anda harus kondisikan seperti itu ya nanti. Harus Anda kondisikan seperti itu. Jadi pembelajaran sains, biologi itu kan harus sesuai dengan hakikat sains, harus sesuai dengan hakikat pendidikan sains. Gitu. Di mana ya pengalaman belajar sains, ya pengalaman belajar sains termasuk di dalamnya biologi itu kan prinsipnya harus seperti ilmuwan dulu menemukan pengetahuan itu, ya yang melalui langkah-langkah metode ilmiah. Kenapa ilmuwan melakukan hal yang seperti itu? Karena memang rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga fenomena apapun yang dia amati, ya, kemudian tidak dia ketahui, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Bertanya, 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 dan terus bertanya. Dan itu tentunya nanti yang harus Anda kondisikan ketika nanti Anda mengajar di sekolah.
Itu bagaimana caranya peserta didik bisa memunculkan pertanyaan. Karena inquiry itu ya hakikatnya adalah bertanya. Kemudian menjawab pertanyaan lewat praktikum atau lewat aktivitas yang lain. Gitu ya. Jadi menjawab pertanyaannya bisa lewat percobaan, bisa lewat praktikum atau aktivitas yang lain. Oke, jadi itu sengaja Bapak sampaikan karena di sini nanti praktikum yang harus Anda selenggarakan, yang harus Anda pahami adalah praktikum yang berbasis inquiry. Bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan untuk menjawab pertanyaan ada prosedurnya. Ya, prosedurnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Maka dari itu silakan ingat-ingat lagi metode ilmiahnya. Ya, ingat-ingat lagi metode ilmiahnya. Oke, kemudian juga di sini dijelaskan terkait dengan manfaat ya dari pembelajaran praktikum yang berbasis inquiry. Jadi pengalaman belajar yang berbasis inquiry, praktikum yang berbasis inquiry ini bisa memberikan pengalaman belajar yang nanti bisa membekalkan banyak sekali kemampuan. Di antaranya di sini bisa membekalkan high order learning skill. Ya, learning skill pembelajaran yang tinggi, high order learning skill seperti melakukan observasi, merencanakan dan melaksanakan eksperimen, mengajukan pertanyaan, hipotesis, menganalisis data dan lain sebagainya. Kalau Anda perhatikan ini adalah keterampilan proses. Kalau Anda perhatikan ini adalah metode ilmiah juga. Ya, Anda tahu kan ya, jadi beririsan sebetulnya antara keterampilan proses, metode ilmiah, gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kemampuan observasi, merencanakan dan melaksanakan eksperimen, mengajukan pertanyaan penelitian, hipotesis, menganalisis data, ya, mengkomunikasikan data, ini menjadi sebuah kemampuan dasar yang harus dibekalkan kepada peserta didik. Jadi kalau Anda ingin nanti peserta didik Anda bisa berinquiry, bisa melakukan penyelidikan sendiri, ya, maka keterampilan high order learning skill ini harus dibekalkan dulu kepada peserta didik, itu syaratnya. Gitu ya. Jadi high order learning skill, observasi, merencanakan percobaan dan melaksanakan percobaan, mengajukan pertanyaan, ini harus menjadi keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik terlebih dahulu sebelum nanti Anda berinquiry lebih jauh gitu ya. Jadi ya mau tidak mau gurunya harus punya kemampuan ini juga. Kalau nanti Anda harus membekalkan kepada peserta didik berarti ya dari sekarang kemampuan-kemampuan ini harus ada dalam diri Anda gitu. Oke, selain itu juga bisa membekalkan kemampuan-kemampuan yang lain. Anda tadi mungkin sudah membaca di sini ya. Bisa melatih kemampuan penalaran ilmiah, ya, reasoning, scientific reasoning, ya, ada scientific inquiry skill. Ini sebetulnya sama dengan keterampilan proses begitu. Ya, kemudian juga bisa membekalkan pengetahuan juga. Kemudian juga kalau Anda perhatikan penjelasannya di sini ya, bahwa pengalaman belajar praktikum ini penting ya di dalam pembelajaran sains. Jadi salah satu standar di dalam pembelajaran sains ya, Anda boleh cek nanti standar pembelajaran sains di Amerika, standar pembelajaran sains di Jepang, di Singapura dan di negara-negara maju yang lain itu inquiry. Ya, standar prosesnya adalah inquiry. Maka dari itu ya inquiry ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, menjadi sesuatu yang sangat penting dipahami, diketahui dan bisa dipraktekkan nanti oleh Anda sebagai seorang calon guru gitu. Oke, nah kemudian di sini juga Bapak ingin menyampaikan terkait dengan ada beberapa framework dari pembelajaran yang berbasis inquiry. Ya, tadi Anda mungkin sudah baca ya, ada framework-nya Wenning. Wenning ini sangat terkenal di dalam pembelajaran yang berbasis inquiry. Beliau adalah ahli pembelajaran sains khususnya fisika di Amerika. Ini sangat terkenal di Amerika. Ya. Nah, Wenning ini membuat semacam kerangka kerja atau framework di dalam pembelajaran inquiry, dikenal dengan istilah inquiry-nya Wenning begitu ya. Nah, di sini
Wenning membagi inquiry ini menjadi beberapa level. Jadi dibuat berlevel. Seperti yang kemarin Bapak pernah jelaskan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran inquiry yang semua langkah-langkahnya itu dilaksanakan oleh peserta didik. Karena kan idealnya langkah-langkah inquiry dari observasi sampai mengkomunikasikan itu kan idealnya dilakukan oleh peserta didik semua. Jadi kebermaknaan proses yang paling ideal, yang paling bermakna adalah yang peserta didik melakukan semua sendiri gitu. Nah, untuk sampai ke sana ya, untuk sampai ke sana di sini sebetulnya Wenning membuat leveling. Dibuat si inquiry-nya itu berlevel. Nah, misalkan di sini level yang paling rendahnya adalah discovery learning. Kemudian selanjutnya ada interaktif demonstrasi. Inquiry lesson. Inquiry lab karena dilakukan di laboratorium. Ada real world application. Jadi nanti hasil temuannya dimanfaatkan untuk problem solving. Kemudian ada hypothetical inquiry, ini yang paling tinggi. Ya. Hypothetical inquiry ini yang paling levelnya yang paling tinggi gitu. Oke, sebetulnya tadi terlewat ya, pada dasarnya belum. Pada dasarnya langkah-langkah inquiry itu kan sama seperti langkah-langkah metode ilmiah. Yang kalau kita kelompokkan ini ada 3 sebetulnya. Plan and design, conduct eksperimen, dan evaluasi. Ya, jadi observasi, kemudian merumuskan masalah, hipotesis, merancang percobaan itu ada di sini, di plan and design. Terus setelah plan and design, ya sudah dibuat rancangan percobaannya, selanjutnya adalah conduct eksperimen atau melaksanakan eksperimen. Ya, di sini peserta didik ya melakukan eksperimen menggunakan alat, mendapatkan data, datanya dianalisis. Kemudian terakhir evaluasi. Nah, di sini itu mengkomunikasikan. Ya. Termasuk analisis data juga bisa nyebrang ke sini, ke evaluasi. Analisis data, setelah dianalisis dapat informasi, informasinya dikomunikasikan. Itu adalah kegiatan evaluasi. Nah, di sini Bapak sudah membuat tabel begitu ya. Kalau menurut Zimmerman, langkah-langkah inquiry itu merumuskan hipotesis, eksperimen, evaluasi, dan seterusnya. Kemudian National Research Council, NRC. NRC ini adalah semacam kalau di kita kan ada musyawarah guru mata pelajaran ya, MGMP. Ya, ada MGMP. Nah, di Amerika juga ada MGMP. Namanya National Research Council. Ini khusus guru sains. Menurut NRC, ini sama juga sebetulnya. Mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, menjawab pertanyaan. Kemudian abstain, identifikasi masalah, hipotesis, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, semuanya walaupun di sini langkah-langkahnya berbeda-beda, tapi pada dasarnya sama. Dia plan and design, conduct eksperimen, dan evaluasi gitu. Jadi tentunya nanti pun Anda bisa mengembangkan. Ya, bisa mengembangkan sendiri yang relevan, yang sesuai dengan konteks peserta didik di sekolah, konteks lingkungan tempat nanti sekolah Anda mengajar. Anda bisa gabungkan juga dengan kearifan lokal. Anda bisa gabungkan dengan muatan lokal. Ya, misalkan Anda bisa kan menggunakan lokal material. Ya, bahan-bahan yang memang ada di sekitar peserta didik. Gitu ya. Dan itu menjadi kekhasan wilayah daerah misalnya Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi. Sehingga nanti inquiry-nya ada muatan lokalnya gitu ya. Jadi yang tertarik dengan lokal material gitu ya. Yang tertarik dengan muatan lokal, kearifan lokal, ya Anda bisa gabungkan dengan inquiry gitu ya. Anda bisa gabungkan dengan inquiry. Ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Kalau Anda tertarik dengan praktikum, tertarik dengan inquiry, ya nanti skripsinya mau inquiry, Anda boleh gabungkan dengan lokal material, dengan kearifan lokal, ya dan lain sebagainya. Oke ya, tadi Bapak sudah menyampaikan ada ini ya,
inquiry menurut framework-nya Wenning. Ini ada discovery learning yang paling rendah, gitu ya. Interaktif demonstrasi, inquiry lesson, inquiry lab, real world application, atau hypothetical inquiry. Nah, ini kalau misalkan Anda tertarik dengan Wenning, ini bisa digarap oleh banyak mahasiswa ya. Misalkan Anda tertarik dengan discovery-nya, Anda nanti coba mengimplementasikan discovery-nya untuk penelitian akhir misalnya. Anda tertarik dengan interaktif demonstrasinya. Anda tertarik dengan inquiry lesson-nya. Anda tertarik dengan inquiry lab-nya misalkan. Ya silahkan gitu ya. Cuman pada prinsipnya karena ini dibuat berlevel, untuk sampai ke hypothetical inquiry, maka harus discovery dulu gitu. Sebelum sampai ke interaktif demonstrasi harus discovery dulu. Sebelum ke inquiry lesson harus discovery dan interaktif dulu gitu. Jadi yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling bisa diimplementasikan pada peserta didik yang belum pernah berinquiry, maka discovery dulu. Baru setelah biasa melakukan discovery, kita naik levelnya ke tingkat yang lebih tinggi interaktif. Sudah terbiasa interaktif, kita masuk ke inquiry lesson. Kemudian sudah terbiasa dengan lesson, kita masuk ke lab. Dan seterusnya sampai ke hypothetical inquiry. Nah, ini penjelasannya. Kita nanti di pertemuan berikutnya akan membahas secara khusus masing-masing framework. Gitu ya, masing-masing framework kita nanti akan bahas secara khusus. Oke. Kemudian, nah ini framework yang lain. Ini yang Bapak sajikan ada 3 framework ya, Wenning, kemudian Emden and Sampelt. Ya, Emden and Sampelt. Nah, kalau Emden and Sampelt seperti ini. Nah, urutannya yang paling sama dibuat berlevel juga. Level yang paling mudah, yang paling gampang adalah confirmatory inquiry. Nah, ini istilahnya beda ya. Jangan nanti Anda campur-campur istilahnya gitu. Jadi kalau menggunakan istilah nanti ini framework-nya siapa gitu ya. Confirmatory, structure inquiry, guided inquiry, yang paling tinggi adalah open inquiry. Coba lihat yang open. Dia keterangannya strip, strip, strip. Berarti di situ artinya apa? Guru tidak ikut campur, tidak ikut terlibat. Jadi yang melakukannya di sini adalah peserta didik. Nah, kalau ini prinsipnya gini. Anda tahu kan tadi langkah dasar inquiry itu kan ada 3 begitu ya. Nah, kalau menurut Emden and Sampelt ini seperti ini. Problem and question, di sini ada rumusan masalah, metode, melaksanakan eksperimen, kemudian ini luarannya. Nah, kalau konfirmatori, ini semuanya di-guiding oleh guru. Jadi di sini ada plus, plus, plus gitu ya. Ini artinya guru terlibat. Terlibat dari awal sampai akhir. Kalau structure, outcome-nya dilepas. Guided, nah di melaksanakan eksperimennya, di metodenya ini dilepas. Sampai ke outcome. Open, terbuka ya. Open inquiry, semuanya dilepas. Gitu. Nah, tentunya yang paling baik yang mana? Yang paling baik yang open. Tapi untuk sampai ke open, harus dari konfirmatori dulu. Gitu. Ya, prinsipnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti Anda observasi ini di sekolah nih ya, mau menerapkan inquiry. Ya, Anda observasi dulu, lihat dulu. Pernah nggak praktikum? Pernah nggak praktikumnya inquiry? Kalau belum pernah, Anda awali dari konfirmatori dulu. Gitu. Ya, prinsipnya gitu. Oke. Nah, ini hampir sama juga dengan, ini masih hampir sama dengan Emden and Sampelt ya. Nah, ini yang apa namanya question, material, kemudian prosedur, result, and analyze, analisis, kemudian konklusi. Ini adalah langkah-langkah inquiry-nya. Sama ya. Ini dilepas satu-satu gitu ya. Dilepas satu-satu.
Yang paling rendah levelnya ini tradisional hands-on. I ini adalah keterangan ya. I adalah instruktur, S student ya. Jadi kalau yang tradisional hands-on ini semuanya guru dengan siswa gitu ya. Kalau structure inquiry, nah ada yang dilepas nih di konklusi guided inquiry. Nah, gini. Kemudian student direct inquiry. Kemudian ada student research inquiry. Ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 topik penelitian ya. Ini bisa jadi 5 topik penelitian. Jadi silakan bagi yang tertarik dengan praktikumnya berbasis inquiry, Anda bisa melakukan kajian di sini seminarnya, begitu ya. Ini nanti Anda bisa jadikan kata kunci ya. Student research inquiry gitu ya, student direct inquiry, guided inquiry. Oke, ini hampir sama ya dengan MDen and SAMPEL. Cuman ini istilahnya beda karena memang dia framework-nya beda. Ya, framework-nya beda. Kalau ini menurut Bonster ya. Ini menurut Bonster. Oke, satu lagi nih yang Bapak ingin sampaikan, ini kerangka kerja inquiry-nya Bakerman. Sama ya, pada prinsipnya dibuat berlevel. Level 1, level 2, 3, 4, dan 5. Paham nggak ini? Bisa dipahami nggak ini? Yang paling rendah? Level 1 ya. Investigasi dengan satu variabel penelitian. Bagaimanakah struktur akar jagung? Bagaimanakah morfologi daun jagung? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang satu variabel penelitian. Jadi nanti peserta didik mencari tahu anatomi daun jagung kayak gimana, morfologi daun jagung kayak gimana, sesuai dengan tadi pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian level 2 investigasi. 2 variabel. Pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Itu contohnya. Bagaimanakah pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Ada 2 variabel kan ya? Variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebasnya pertumbuhan variabel bebasnya apa? Pemberian pupuk kan ya? Perlakuan pupuk kandang. Kemudian variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman cabai. Kemudian level 3 di sini. Investigasi melibatkan 2 variabel penelitian dengan melibatkan kelompok kontrol. Misalkan kayak tadi ya, pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Perlakuannya tidak hanya satu, tapi ada kontrol di situ. Ya, jadi ada cabai yang nggak dikasih pupuk kandang gitu. Nanti dibandingkan. Nah, itu lebih tinggi lagi levelnya. Terus level 4, investigasi dengan hasil yang dapat digeneralisasi. Nah, gimana caranya? Harus membuat perlakuan yang banyak. Misalkan ya, tadi masih pertanyaannya sama, pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, perlakuannya ada eksperimen, ada kontrol begitu ya. Yang eksperimen dikasih pupuk, yang kontrolnya tidak. Tapi dibuat misalnya perlakuannya yang pakai pupuk kandang itu 500 gitu ya. 500 pot. Terus yang kontrol juga 500. Gitu. Sehingga nanti hasilnya bisa
generalisasi kalau seperti itu, gitu ya. Lebih baik lagi kalau misalkan 500 pot disimpan di tempat dataran tinggi, ya 500 lagi disimpan di tempat yang lain gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Terus level 5 yang paling tinggi, investigasi untuk problem solving. Nah, nanti kalau misalkan ya tadi yang level 4 tadi ya, yang level 4. Udah ada nih hasilnya bahwa pupuk kandang ini bisa mengatasi permasalahan petani cabai di dataran tinggi. Nah, nanti si hasilnya itu diterapkan. Ya, jadi hasil penelitiannya diterapkan di suatu wilayah, satu daerah misalkan, yang di situ petani cabainya menghadapi masalah. Jadi investigasinya tidak berhenti ke hasil sampai hasil gitu. Tidak berhenti sampai hasil, tapi coba diimplementasikan di lapangan atau di wilayah yang lebih luas. Kalau level 4 misalkan ini di kebun percobaan gitu ya. Kalau level 4 ini dilaksanakan di kebun percobaan atau di lab. Nah, kalau yang investigasi ini sama, tapi tidak di kebun percobaan, tidak di lab, tapi di tempat yang lebih luas. Langsung ditanam di misalkan di lahan yang dimiliki oleh petaninya misalkan. Kemudian ambil sampel di beberapa wilayah, tidak hanya di satu titik wilayah gitu. Jadi Anda bisa bayangkan level yang paling tinggi yang mana? Level 5 yang paling tinggi. Yang paling bagus nanti dampaknya kira-kira yang mana? Level 5. Level 5 juga. Ya, karena kan tadi Anda bisa bayangkan ya penelitiannya sampelnya banyak ya, kemudian dilaksanakan di beberapa titik begitu. Misalkan ada yang di Sukabumi, ada yang di Ciwidey, ada yang di Jogja, di mana gitu. Nanti hasilnya gimana? Ya, nanti hasilnya bagaimana? Oke, itu beberapa framework. Nah, ini pun Anda nanti bisa manfaatkan ya untuk pembelajaran di SMA gitu. Kalau Anda tertarik dengan inquiry, tertarik dengan framework-nya Bakerman, Anda bisa untuk di SMA Anda menerapkan misalkan level 1, 2, 3 saja. Gitu. Nanti hasilnya bagaimana? Kemampuan penalarannya bagaimana? Kemampuan keterampilan prosesnya bagaimana? Kemampuan literasi sainsnya bagaimana? Numerasinya bagaimana? Dan lain sebagainya. Oke, itu barangkali penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jelas? Bisa dipahami? Nanti masing-masing framework kita akan bahas secara khusus ya. Ini hanya introduction saja. Ya, ini hanya pengenalan beberapa framework. Sebetulnya tidak hanya 4 framework ya, ada banyak sekali. Cuman Bapak ambil 3 sebagai perwakilan saja. Jadi Anda nanti kalau tertarik dengan praktikum, misalkan yang si A pakai framework-nya Wenning, B framework-nya Bakerman, gitu ya. Si C menggunakan framework-nya Emden and Sampel. Itu kan bisa beda-beda, gitu ya, bisa beda-beda. Oke, itu barangkali. Di seminarnya ada yang tentang praktikum nggak? Di seminarnya ada yang tentang praktikum? Ada, Bapak. Ada, boleh acungkan tangan barangkali ada berapa banyak? Siapa yang praktikum? Ada? Kalau jejak niatnya tadinya mau ngambil inquiry lab, tapi Bapak cuman pas tadi dengerin penjelasan Bapak kayaknya nggak jadi inquiry lab, soalnya kayaknya susah gitu Bapak. Enggak juga, Anda bisa breakdown nanti ya. Lab kan, inquiry lab itu kan framework-nya Wenning ya. Framework-nya Wenning. Kenapa disebut inquiry lab? Karena kegiatannya harus dilaksanakan secara terkontrol. Suhunya misalkan ya harus dikontrol kan ya. Suhunya, kelembapannya misalnya gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan di luar, di rumah kan nggak bisa.
ngontrol itu gitu. Sehingga dilaksanakan di lab kegiatannya, aktivitasnya gitu. Nah, nanti Anda bisa breakdown atau turunkan levelnya ke lesson. Kalau misalkan nggak mau lab, di lesson gitu. Kita nanti akan bahas khusus ya Wenning, Bakerman, kemudian juga Emden and Sampel. Ya harapannya nanti Anda bisa mengimplementasikan ini ya di SMA nanti kalau Anda PLP atau kalau Anda skripsi, Anda bisa mengembangkan LKPD-nya, Anda bisa mengembangkan modul yang bisa membantu pelaksanaan kegiatan inquiry. Silahkan tergantung framework-nya begitu ya, Wenning, Bakerman atau yang lainnya. Karena inquiry ini kan menjadi sesuatu yang penting ya. Bapak katakan tadi standar pembelajaran sains di Amerika, di Singapura, dan di tempat yang lain itu inquiry sebetulnya. Cuman kalau di mereka inquiry-nya betul-betul diimplementasikan, dilaksanakan sesuai dengan standar. Sehingga hasilnya bisa membangun kemampuan literasi. Gitu. Kalau di kita kan kebanyakan inquiry-nya hanya sebatas judul di RPP saja, modelnya inquiry, tapi pas pelaksanaan nggak tahu inquiry, nggak tahu apa gitu ya. Nah, Anda pun tentunya harus punya pemahaman sampai ke sana begitu ya, agar nanti inquiry yang Anda lakukan, implementasikan ini inquiry yang memang benar-benar inquiry yang sesuai dengan framework yang Anda pilih. Gitu. Ya, Anda pun nanti punya kesempatan untuk memodifikasi begitu ya, mengembangkan lagi. Karena kan nanti kalau skripsi kan harus ada originalitasnya gitu ya. Anda bisa kembangkan nanti, bisa masukkan muatan lokal, lokal material, kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi sesuatu yang baru ya dari penelitian Anda. Gitu. Jadi sekarang Anda cari jurnal tuh tentang praktikum, tentang inquiry ya. Cari perkembangan implementasi inquiry yang paling baru sekarang ini seperti apa gitu. Nah, itu kan dari situ nanti Anda bisa mendapatkan inspirasi atau celah gitu. Oh, saya nanti inquiry-nya mau seperti ini gitu. Oke, yang lain ada nggak yang inquiry selain Siti Nur Azizah tadi? Nggak ada? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan barangkali ada yang ingin